perpolitikan atau catur politik antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar Pranowo. Kalian masih ingat video ini? Nah, di video itu Pak Jokowi dan Pak Ganjar Pranowo bertemu dalam satu mobil, yaitu di dalam satu acara yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Jika kita hitung, ada 2 kali loh Pak Jokowi itu bertemu dengan Pak Ganjar. Mungkin bisa aja lebih yang tidak kesorot kamera. Dan hal ini sehubungan dengan beberapa hari setelah pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Jadi gini guys, beberapa hari lalu ada sebuah video yang dimana Pak Ganjar dan Pak Jokowi bertemu. Mungkin dalam beberapa bulan ini atau beberapa waktu ini sangat intens sekali Pak Jokowi itu bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ya, kita tidak tahu apa obrolan yang ada di dalam mobil tersebut. Namun namanya masyarakat awam seperti gue juga berpikiran bahwa apakah ini Pak Jokowi condong ke Pak Ganjar. Nah, untuk membicarakan condong Pak Jokowi dan Pak Ganjar, kita lihat dulu nih flashback, yaitu di PDIP, yaitu partai yang saat ini dinaungi oleh Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Kita tahu bahwa beberapa elit PDIP mengusung Mbak Puan Maharani sebagai Capres 2024. Namun di sisi lain, ada beberapa teman-teman atau kader itu menginginkan Pak Ganjar Pranowo. Kita lihat saja deh, nih, prestasi Pak Ganjar Pranowo di Jawa Tengah dalam membangun provinsinya, yaitu di dunia birokrasinya, dari tahun bertahun ya, itu mengalami perkembangan. Apalagi beliau ini 2 periode di dunia birokrasi. Meskipun sebelumnya beliau adalah DPR dan beliau merupakan kader loyal yang ada di PDIP Perjuangan. Nah, jika melihat lagi Pak Ganjar Pranowo juga memiliki elektabilitas jauh di atas Mbak Puan. Nah, Mbak Puan sendiri ya kita tahu beliau juga pernah duduk di kursi menteri di era periode pertama Bapak Joko Widodo. Dan kemudian beliau saat ini di DPR. Namun perlu kita ingat bahwa kursi DPR dengan kursi birokrasi seperti halnya gubernur itu sangat beda. Karena gubernur itu turun langsung ke rakyat. Nah, kalau DPR kan nggak direct langsung kan ke rakyat kan, pasti ada perantaranya. Nah, Pak Ganjar itu sudah melewati itu semua, 2 periode. Nah, jika kita lihat lagi terkait dengan politik dari Ibu Mega, sebenarnya Ibu Mega ini kita tidak tahu pada injury time-nya nanti Ibu Mega memilih Pak Ganjar atau Bu Puan. Kalian pasti ingat nih, tahun 2014, yang dimana saat itu masyarakat banyak mengetahui bahwa Pak Prabowo dan Bu Mega akan maju sebagai capres dan cawapres. Atau mungkin sebaliknya, Ibu Mega, Prabowo. Dan hal itu pernah diungkapkan atau ada cerita, yaitu Batu Tulis, Jakarta Pusat. Isi perjanjian tersebut terkait dengan perpolitikan kedepannya antara Pak Prabowo, Bu Mega, atau sebaliknya Bu Mega dan Pak Prabowo. Nah, di saat-saat injury time, lebih tepatnya pertengahan tahun 2014, Ibu Mega malah mencalonkan Pak Jokowi sebagai presiden. Yang kala itu Pak Jokowi masih menjadi gubernur DKI Jakarta. Kalian pasti tak terduga kan perpolitikan Bu Mega? Nah, apakah mungkin nantinya Bu Mega di akhir jabatannya, yaitu di akhir masa beliau yang nantinya tidak lagi mengusung anaknya, apakah memilih Pak Ganjar?
Nah, di akhir-akhir nanti, apakah Bu Mega akan memilih Pak Ganjar atau Mbak Puan? Itu terserah dari nurani Ibu Mega. Karena sebagaimana yang kita tahu, pasti lawan yang ada di depan Pak Ganjar ini adalah Anies Baswedan. Nah, sosok yang bisa atau mumpuni di dalam melawan Anies Baswedan adalah Pak Ganjar Pranowo. Ya, dengan pengalaman birokrasi Pak Ganjar Pranowo yang sudah melanglang buana dan sudah terbukti di Provinsi Jawa Tengah, kita tidak perlu memutarbalikkan fakta kok. Di YouTube beliau juga sudah ada bukti-bukti kinerja beliau, kemudian komunikasi beliau dengan masyarakat, kemudian cara ya birokrasi dalam pembangunan beliau lah di era 2 periode Pak Ganjar Pranowo. Nah, secara intinya kita bisa melihat nih antara Bu Mega atau Pak Jokowi, pasti mereka berdua adalah negarawan sejati yang ingin memajukan Indonesia. Sekarang tinggal dipilih saja nih teman-teman, terutama dari elit PDIP, ingin Indonesia ke depan melanjutkan pembangunan estafet kepemimpinan Bapak Jokowi, atau memilih yang belum tentu bisa menjalankan atau meneruskan Bapak Joko Widodo. Nah, seperti itu. Oke guys, cukup sekian dari gue Tiko Wesaputra di Opoki, Opini Politik Terkini. Next time kita bahas lagi politik-politik ringan lah, supaya teman-teman juga, khususnya anak-anak muda, bisa melek politik. Oke, thank you. See you next week.